Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Arista Adiningrum, NPM 210310171 dari Paralel B, sesi B1 dari grup H. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan hukum distribusi NERS. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk menentukan koefisien distribusi solut di antara dua pelarut yang tidak saling larut. Yang kedua yaitu untuk menentukan konsentrasi zat terlarut pada lapisan atas dan juga lapisan bawah. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi zat terlarut terhadap koefisien distribusi. Hukum distribusi NERS sendiri menyatakan bahwa suatu zat terlarut mendistribusikan dirinya sendiri di antara dua pelarut yang tidak saling bercampur dalam sedemikian cara, sehingga rasio konsentrasi zat terlarut dalam dua pelarut adalah konstan pada suhu yang konstan. Distribusi NERS memiliki koefisien distribusi, di mana koefisien distribusi sendiri merupakan suatu tetapan pada keadaan setimbang perbandingan konsentrasi solut di dalam kedua pelarut tersebut tetap, di mana koefisien distribusi ini memiliki rumus yaitu KD sama dengan CO per CA, di mana KD merupakan koefisien distribusi, CO merupakan konsentrasi dari pelarut organik, dan CA adalah konsentrasi dari pelarut air. Selain itu, juga ada syarat terjadinya hukum distribusi NERS. Di antaranya yaitu suhu tetap konstan selama percobaan. Yang kedua, kedua cairan pelarut harus saling tidak bercampur. Yang ketiga, zat terlarut harus memiliki keadaan molekul yang sama di kedua pelarut. Dan yang terakhir adalah jumlah zat terlarut yang ditambahkan harus sedikit, atau dengan kata lain larutan itu harus encer. Dalam percobaan distribusi NERS ini dilakukan pemisahan dengan metode ekstraksi. Nah, ekstraksi sendiri merupakan metode pemisahan suatu komponen dari campurannya dengan menggunakan pelarut untuk produksi bahan murni. Ekstraksi memiliki berbagai macam jenis. Nah, dalam percobaan ini jenis yang digunakan adalah ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair merupakan metode pemisahan yang didasarkan pada fenomena distribusi suatu analit di antara dua pelarut yang tidak saling campur. Suatu larutan pastinya terdiri atas zat terlarut dan juga zat pelarut. Nah, zat pelarut ini memiliki dua jenis, yaitu zat pelarut polar dan juga pelarut nonpolar. Dalam percobaan ini, suatu pelarut memiliki syarat-syarat tertentu. Di antaranya yaitu yang pertama, pelarut harus mempunyai kemampuan untuk melarutkan solut sesempurna mungkin. Yang kedua yaitu, pelarut harus memiliki perbedaan kerapatan yang besar dengan solut untuk memudahkan pemisahan keduanya. Dan yang terakhir yaitu, titik didih dari pelarut dan solut tidak boleh terlalu dekat untuk memudahkan suatu pemisahan dengan cara penguapan. Yang selanjutnya adalah ikatan antar molekul. Dalam suatu molekul terdapat dua jenis ikatan antar molekul, yaitu yang pertama ikatan hidrogen. Ikatan ini terjadi antara atom H dengan atom N, O, dan juga F. Dan yang kedua adalah ikatan van der Waals. Dalam ikatan ini, molekul dapat menarik atau menolak elektron lain yang menyebabkan atom lain menjadi dipol. Dalam percobaan ini juga dilakukan suatu titrasi. Titrasi asam basa merupakan salah satu metode analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi suatu zat yang ada dalam suatu larutan. Keberhasilan dari titrasi asam basa ini ditentukan oleh kinerja indikator yang mampu menunjukkan titik akhir atau titik ekivalen yang dapat memberikan perubahan warna pada sampel seiring dengan perubahan konsentrasi. Titrasi dalam percobaan ini dilakukan dengan indikator phenolphthalein atau biasa disebut dengan indikator PP. Nah, indikator ini merupakan suatu indikator asam basa yang tidak berwarna. Indikator PP jika diteteskan ke dalam larutan asam tidak akan menghasilkan perubahan warna pada larutan. Tetapi jika diteteskan pada suatu larutan yang bersifat basa, maka akan merubah warna larutan menjadi merah muda. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam percobaan ini yaitu yang pertama adalah konsentrasi. Konsentrasi berbanding lurus dengan koefisien distribusi. Semakin besar konsentrasi, maka semakin besar pula koefisien distribusinya. Yang kedua adalah kecepatan pengadukan. Kecepatan pengadukan dalam proses ekstraksi akan menyebabkan distribusi solut dari fasa air ke fasa organik semakin besar, sehingga nilai koefisien distribusi naik dengan kenaikan pengadukan. Dan yang terakhir adalah perbandingan fasa air dengan fasa organik. Nilai koefisien distribusi meningkat bersamaan dengan kenaikan perbandingan fasa air dengan fasa organik. Adapun prosedur atau langkah-langkah dalam percobaan ini yaitu yang pertama,
Yang harus kita lakukan yaitu membuat larutan asam asetat masing-masing 100 ml dalam konsentrasi yang berbeda. Dan yang selanjutnya adalah memasukkan 25 ml larutan asam asetat dan juga 25 ml silen ke dalam corong pemisah. Dan yang selanjutnya adalah menutup corong pemisah, kemudian mengocok sampai tercapai kesetimbangan. Dan yang selanjutnya adalah memisahkan lapisan atas dan juga lapisan bawah. Setelah lapisan atas dan juga lapisan bawahnya itu terpisah, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan titrasi lapisan atas dan juga lapisan bawah dengan natrium hidroksida 0,5 N dengan indikator phenolphthalein. Kemudian yang selanjutnya adalah menghitung koefisien distribusinya. Demikian penjelasan saya mengenai percobaan hukum distribusi Nernst. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.